Kebunrayaan. 1. Seorang teknisi perkebunrayaan sedang melakukan inventarisasi tanaman. Metode apa yang paling tepat digunakan untuk menandai spesimen tanaman secara permanen di kebun raya? A. Mengikat pita plastik pada batang tanaman. B. Mengecat nomor pada batang pohon. C. Memasang label aluminium dengan kawat tahan karat. D. Menempelkan stiker barcode pada daun tanaman. E. Menanam microchip di akar tanaman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode pemasangan label aluminium dengan kawat tahan karat adalah cara yang paling efektif dan tahan lama untuk menandai spesimen tanaman di kebun raya. Metode ini tahan cuaca, tidak merusak tanaman, dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses aklimatisasi tanaman hasil perbanyakan in vitro, teknisi perkebunrayaan harus memperhatikan faktor kritis berikut, kecuali A. Kelembaban relatif. B. Intensitas cahaya. C. Komposisi media tanam. D. Suhu lingkungan. E. Kecepatan angin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kecepatan angin bukan faktor kritis dalam aklimatisasi tanaman hasil kultur in vitro. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan adalah kelembaban, cahaya, media tanam, dan suhu, karena tanaman hasil in vitro sangat rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Teknisi perkebunrayaan menemukan tanaman yang terserang jamur pada daunnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Langsung menyemprotkan fungisida sistemik. B. Memotong seluruh bagian tanaman yang terinfeksi. C. Mengidentifikasi jenis jamur penyebab penyakit. D. Mengisolasi tanaman dari koleksi lainnya. E. Mencabut tanaman dan membakarnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengisolasi tanaman yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit ke tanaman lain. Setelah itu, identifikasi jenis jamur dapat dilakukan untuk menentukan penanganan yang tepat. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam melakukan pemeliharaan koleksi tanaman hidrofita, seorang teknisi perkebunrayaan harus memperhatikan parameter kualitas air berikut, kecuali A. pH air. B. Kadar oksigen terlarut. C. Konduktivitas listrik. D. Tingkat kekeruhan. E. Kadar klorofil. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kadar klorofil bukan merupakan parameter kualitas air yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan tanaman hidrofita. Parameter penting meliputi pH, oksigen terlarut, konduktivitas listrik, dan kekeruhan air yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman air. Kita masuk soal berikutnya. 5. Teknisi perkebunrayaan sedang melakukan perbanyakan tanaman langka dengan metode stek. Hormon pertumbuhan yang paling tepat digunakan untuk merangsang pembentukan akar adalah A. Giberelin. B. Sitokinin. C. Auksin. D. Asam absisat. E. Etilen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa auksin adalah hormon pertumbuhan yang paling efektif dalam merangsang pembentukan akar pada stek tanaman. Hormon ini berperan dalam pembelahan dan pemanjangan sel, serta inisiasi akar adventif. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam upaya konservasi ex situ, teknisi perkebunrayaan melakukan pengumpulan biji tanaman endemik. Metode penyimpanan biji yang paling tepat untuk jenis biji ortodoks adalah A. Penyimpanan dalam larutan nutrisi. B. Penyimpanan dalam tanah lembab. C. Penyimpanan kering pada suhu rendah. D. Penyimpanan dalam nitrogen cair. E. Penyimpanan dalam gel silika. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa biji ortodoks dapat disimpan dalam waktu lama dengan metode penyimpanan kering pada suhu rendah. Metode ini menjaga viabilitas biji dengan mengurangi kadar air dan memperlambat metabolisme biji. Kita masuk soal berikutnya. 7. Teknisi perkebunrayaan mengamati gejala klorosis pada daun tanaman koleksi. Gejala ini paling mungkin disebabkan oleh defisiensi unsur hara. A. Nitrogen. B. Fosfor. C. Kalium. D. Besi. E. Kalsium. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala klorosis atau penguningan daun, terutama pada daun muda, sering disebabkan oleh defisiensi besi atau V. Besi berperan penting dalam pembentukan klorofil dan proses fotosintesis. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam mengelola koleksi tanaman xerofit, teknisi perkebunrayaan harus memperhatikan sistem drainase media tanam. Komposisi media yang paling tepat untuk tanaman xerofit adalah A. Tanah liat, pasir, kompos atau 1:1. B. Tanah, sekam bakar, cocopeat atau 2:1. C. Pasir, kerikil, tanah atau 2:1. D. Humus, tanah, vermiculite atau 1:2. E. Perlite, tanah, sphagnum moss atau 1:1. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tanaman xerofit membutuhkan media tanam dengan drainase sangat baik. Komposisi pasir, kerikil, tanah atau 2:1 memberikan drainase optimal dan aerasi yang baik untuk akar tanaman xerofit. Kita masuk soal berikutnya. 9. Teknisi perkebunrayaan menemukan tanaman koleksi yang menunjukkan gejala etiolasi. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Meningkatkan frekuensi penyiraman. B. Menambah dosis pemupukan nitrogen. C. Memindahkan tanaman ke lokasi dengan cahaya lebih banyak. D. Menyemprotkan hormon giberelin. E. Melakukan pemangkasan pada bagian yang mengalami etiolasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa etiolasi disebabkan oleh kurangnya cahaya. Tindakan yang paling tepat adalah memindahkan tanaman ke lokasi dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi untuk merangsang pembentukan klorofil dan menghentikan pemanjangan batang yang berlebihan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam melakukan pemeliharaan koleksi anggrek epifit, teknisi perkebunrayaan harus memperhatikan media tanam yang tepat. Bahan yang tidak sesuai untuk media tanam anggrek epifit adalah A. Potongan akar pakis. B. Pecahan batu bata. C. Serut kayu. D. Arang kayu. E. Tanah liat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tanah liat tidak cocok untuk media tanam anggrek epifit karena memiliki drainase yang buruk dan dapat menyebabkan pembusukan akar. Anggrek epifit membutuhkan media yang porous dengan drainase baik seperti potongan akar pakis, pecahan batu bata, serut kayu, atau arang kayu. Kita masuk soal berikutnya. Analis